Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 mata kuliah Hukum Acara Perdata yang beranggotakan 4 orang, yaitu Rara Adestivona Putri dengan nomor NIM 2002016056. Kemudian ada saya sendiri, Papa Ade Rohmat dengan nomor NIM 2002016066. Kemudian ada Husnatus Saada dengan nomor NIM 2002016113. Kemudian ada Mustaghfiri Asror dengan nomor NIM 2002016125. Di sini akan menyampaikan materi terkait tata cara dan proses putusan pengadilan dengan rumusan masalah, yaitu ada apa itu arti dan juga asas putusan pengadilan, kemudian bagaimana dan apa isi dari formulasi putusan, kemudian bagaimana mencari dan menemukan hukum, apa otonomi kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, apa saja putusan ditinjau dari berbagai segi, kemudian apa putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu. Untuk materi pertama yaitu terkait arti dan asas putusan pengadilan. Arti dan asas putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR dan juga pasal 189 RGB menyatakan bahwa apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijalankan. Nah, hal ini kemudian dijabarkan lagi oleh Sudik nomor Tukusumo bahwasanya arti putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang ditunjuk untuk melakukan hal itu kemudian diucapkan di dalam persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan sebuah perkara atau sengketa antara para pihak. Dan dalam putusan pengadilan ini seorang hakim dalam menetapkan putusannya harus memenuhi 3 asas dalam putusan pengadilan, yaitu asas yang pertama adalah memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Jadi dalam putusan pengadilan ini seorang hakim dalam memutuskan suatu masalah atau putusannya itu harus memiliki dasar hukum dan alasan yang jelas dan rinci. Asas yang kedua adalah wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Asas kedua ini didasarkan pada pasal 178 ayat 2 HIR dan juga pasal 189 ayat 2 RGB dan juga pasal 50 RV bahwa putusan secara total dan menyeluruh. Jadi hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara sebagian saja. Seorang hakim wajib memutuskan perkara atas keseluruhan perkara tersebut. Asas yang ketiga adalah tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. Asas ini digariskan pada pasal 178 ayat 3 HIR dan juga pasal 189 ayat 3 RGB bahwa putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai formulasi putusan. Formulasi putusan adalah susunan atau sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat perundang-undangan. Putusan sendiri secara garis besar telah diatur pada pasal 184 ayat 1 HIR atau pada pasal 195 RPG. Jika putusan yang dijatuhkan tidak sesuai dengan suatu rumusan atau tidak sesuai dengan susunan rumusan yang digariskan pasal tersebut, maka putusan dianggap tidak sah dan diharuskan untuk dibatalkan. Formula dari putusan juga diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang sekarang terdapat dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Berdasarkan pasal di atas, terdapat beberapa unsur formula yang harus Berdasarkan pasal di atas, terdapat beberapa unsur formula yang harus dicantumkan dalam putusan. Yang pertama
Yang pertama ada memuat secara jelas dan ringkas pokok perkara, pertimbangan, jawaban, dan amar putusan. Lalu kemudian dibagi lagi, yang A ada dalil gugatan. Dalil gugatan atau fundamentum petendi dijelaskan dengan singkat dasar hukum dan hubungan hukum serta fakta yang menjadi dasar gugatan. Penerapan uraian dalil gugatan dalam putusan di bawah penyebutan identitas para pihak. Lalu kemudian yang B ada mencantumkan jawaban tergugat. Keharusan mencantumkan jawaban tergugat menurut pasal 184 ayat 1 HIR cukup dengan ringkas, tidak harus keseluruhan. Cukup diambil yang pokok dan relevan dengan syarat tidak harus keseluruhan. Cukup diambil yang pokok dan relevan dengan syarat tidak boleh menghilangkan makna hakiki jawaban tersebut. Lalu kemudian yang C ada uraian singkat, ringkasan, dan lingkup pembuktian. Uraian selanjutnya deskripsi fakta dan alat bukti dan pembuktian yang ringkas dan lengkap. Dimulai dengan alat bukti atau pembuktian yang diajukan penggugat dan dilanjutkan dengan pembuktian tergugat. Yang ketiga ada pertimbangan hukum. Pada putusan merupakan intisari dan jiwa dalam sebuah putusan. Pertimbangan haruslah berisi mengenai analisis, pendapat, argumentasi, atau kesimpulan hukum dari hakim yang menangani perkara tersebut. Yang ke-E ada ketentuan perundang-undangan. Keharusan dalam menyebutkan pasal tertentu pada peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam suatu putusan telah digariskan dalam pasal 184 ayat 2 HIR yang menegaskan bahwasanya apabila putusan didasarkan pada aturan undang-undang yang pasti, maka aturan tersebut haruslah disebutkan. Lalu kemudian yang terakhir ada amar putusan. Amar putusan atau yang biasa disebut dengan diktum putusan merupakan suatu pernyataan berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara pihak yang bersengketa dengan badan objek yang disengketakan. Juga berisi tentang perintah atau kondemnatoir atau penghukuman yang ditimpakan kepada pihak-pihak yang berperkara. Lalu kemudian yang terakhir yang kedua ada mencantumkan biaya perkara. Suatu hal yang juga harus dicantumkan dalam formulasi putusan ialah mengenai biaya dari suatu perkara. Hal ini telah diatur dalam pasal 184 ayat 1 HIR dan pasal 187 ayat 1 RPG, bahwa selain suatu putusan mencantumkan pokok-pokok perkara sebagaimana yang telah diuraikan di atas, harus juga mencantumkan mengenai banyaknya biaya perkara. Lalu kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya mencari dan menemukan hukum. Right finding adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkret dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim. Hakim harus melihat apakah undang-undang tersebut tidak memberikan peraturan yang jelas atau tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Jika terjadi demikian, maka hakim dapat melakukan penemuan hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan hukum yang konkret dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Yang kedua, dasar hukum positif dalam penemuan hukum. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Materi selanjutnya, otonomi kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Yang pertama, pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan atau ex equo et bon dan pengertian mengandung kepastian hukum. Di samping itu, juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan, sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Yang kedua, ada dasar pertimbangan hukum. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum, melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis putusan atau putusan dilihat dari berbagai segi. Dilihat dari berbagai segi, banyak sekali macam-macamnya. Tetapi yang sudah diatur dalam pasal 196 ayat 1 RBG, pasal 185 ayat 1 HIR, dan pasal 46 sampai 68 RF, maka bisa diringkas bahwa putusan dilihat dari berbagai segi itu ada tiga, yaitu dari segi kehadiran para pihak, yang kedua dari segi sifatnya, dan ketiga dari segi saat penjelasannya. Yang pertama yaitu dari segi kehadiran para pihak. Dari segi kehadiran para pihak sendiri itu pun dibagi menjadi tiga, yaitu putusan gugatan gugur, 2 putusan verstek, dan 3 putusan kontradiktor. Yang pertama, putusan gugatan gugur. Putusan gugatan gugur sendiri itu sudah dijelaskan dalam pasal 124 HIR dan pasal 77 RV yang menentukan bahwa jika penggugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan atau tidak menyuruh wakilnya untuk hadir padahal telah dipanggil secara patut. Kedua, putusan verstek. Putusan verstek sendiri sudah dijelaskan dalam pasal 125 ayat 1 HIR dan pasal 78 RV, yaitu merupakan kebalikan dari putusan gugatan gugur yang menentukan bahwa jika tergugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan atau tidak menyuruh wakilnya untuk hadir padahal telah dipanggil secara patut. Ketiga, putusan kontradiktor. Putusan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu pada saat putusan diucapkan pada pihak hadir, 2 pada saat putusan diucapkan salah satu pihak yang tidak hadir. Kedua, putusan jika dilihat dari segi sifatnya. Putusan ini dibagi lagi menjadi 3. Jenisnya ada 3, yaitu putusan deklaratoir, 2 putusan konstitutif, 3 putusan kondemnatoir. Untuk putusan deklaratoir tersendiri yaitu putusan yang diktum atau amarnya menyatakan sesuatu. Contoh, mengabulkan gugatan penggugat atau menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan. Ketiga, ada dari segi saat penjatuhannya. Putusan dari segi saat penjatuhannya sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu pertama putusan sela, yang kedua putusan akhir.
Putusan sela. Yang pertama, putusan sela. Putusan sela tersendiri sudah diatur di dalam pasal 185 ayat 1 HIR dan pasal 45 RV. Di dalam pasal tersebut sudah dijelaskan bahwa putusan sela itu hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir. Maksudnya, putusan tersebut bisa dijatuhkan pada saat proses persidangan berlangsung. Namun putusan ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Kedua, putusan akhir. Sebaliknya dari putusan sela, jika putusan sela bisa dijatuhkan hukuman pada saat proses pemeriksaan berlangsung, maka putusan akhir proses penjatuhannya tersebut pada akhir karena apa ya? Kedua, putusan akhir. Jika putusan sela penjatuhannya pada saat proses berlangsung, maka putusan akhir proses penjatuhannya pada akhir pelaksanaan persidangan. Seperti itu.